Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di YouTube KPP Pratama Jakarta Tebet. Ya. Perkenalkan, saya Akbar Hadi Prasetyo yang akan memandu kawan pajak pada sore hari ini. Ya. Tapi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita hari ini. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Safari. Saya juga penyuluh di KPP Pratama Jakarta Tebet. Oke, dengan Mas Rizky ya hari ini ya. Betul. Nah, pada kesempatan kali ini kawan pajak kita akan membahas bersama-sama terkait dengan persiapan kita untuk tahun 2026. Betul. Yang mana tahun 2026 itu sudah identik, udah terlaksana juga aplikasinya ya. Betul. Yaitu Cortex kawan pajak. Nah, biasanya untuk awal tahun itu ya identik dengan pelaporan SPT ya. Betul. Nah, apa sih yang harus kita siapkan gitu kan ya untuk pelaporan kita tahun 2026 nanti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aktivasi akun Cortex dan KO, kode otorisasi yang nantinya untuk penggunaan di dalam aplikasi Cortexnya itu kan ya. Betul sekali. Baik, silakan Mas Rizky. Baik. Kita akan bahas apa ini Kak, terkait ini? Betul. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Kak Akbar tadi, kita akan membahas setidaknya ada dua hal, yaitu terkait nanti kita melakukan aktivasi atau bagaimana cara kita pertama kali masuk ke dalam Cortex sebagai orang pribadi, dan yang kedua adalah bagaimana cara kita mendapatkan kode otorisasi DJP. Nah, kode otorisasi ini fungsinya nanti adalah seperti tanda tangan. Jadi saat kita akan melakukan pelaporan atau pengajuan permohonan melalui Cortex, maka kita akan berujung dengan menandatangani permohonan atau pengajuan tersebut menggunakan kode otorisasi. Berarti kalau kita ingat-ingat dulu mungkin Mbak ya, pelaporan SPT tahunan kan mungkin menggunakan DJP online kan dulu. Mas ya. Online dia menggunakan menggunakan kode verifikasi ke email Betul. ya Atau OTP, ya? Benar. OTP betul. Nah, di Cortex kali ini itu menggunakan kode otorisasi gitu Mas ya. Baik. Betul. Oke, Kang Pajak, kita akan mencoba di sini ya membahas untuk apa saja sih yang dibutuhkan untuk mengaktifkan atau menggunakan kode otorisasi di Cortexnya ini Kak ya. Betul. Jadi dalam hal kawan pajak telah memiliki NPWP dan akan bersiap untuk login atau masuk ke dalam Cortex, maka setidaknya teman pajak itu harus memiliki 3 hal yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu NIK atau nomor KTP, ada surat elektronik atau email, ada juga nomor handphone yang sudah didaftarkan di akun DJP. Seperti itu Mas Akbar. Jadi ada 3 tadi kawan pajak, dan KTP udah pasti semua punya di situ harusnya ya. sudah semua ya. Nah, terus ada email, terus ada nomor HP yang aktif. Karena kan Betul. seperti yang kita tahu Mas ya, kadang banyak yang mungkin ganti HP gitu kan ya, nggak diupdate di situnya. Betul. Kalau kayak gitu gimana? Nanti misalnya kas mau mengurus ini, nomor HP saya itu beda gitu, antara yang terdaftar di pajak sama yang sekarang udah saya pakai nih gitu. Betul. Nah, karena yang namanya pertama kali aktivasi ke Cortex itu membutuhkan validasi melalui email maupun nomor handphone tadi, Mas Akbar benar. Dalam hal misalnya kawan pajak kehilangan atau tidak lagi punya akses ke nomor telepon atau ke alamat email tersebut, maka kawan pajak itu bisa mengajukan perubahan data terlebih dahulu, Mas Akbar. Jadi untuk perubahan datanya bisa diajukan ke KPP mana saja yang terdekat, supaya nanti saat melakukan aktivasi akun Cortex-nya berjalan lancar, seperti itu. Jadi bisa ke KPP terdekat. Betul, bisa. Nah, itu nanti kan kalau yang lama itu kan ke DJP online kan Mas ya? Betul. Kalau yang ini websitenya di mana ini? Ya, untuk website yang bagi kita yang belum tahu, untuk websitenya adalah cortexdjp.pajak.go.id. Jadi saya ulangi, cortexdjp.pajak.go.id. Itu juga bisa dicari di mesin pencari mungkin Mas Akbar, seperti Google, Yahoo dan sebagainya. Dengan kita mengetikkan Cortex harusnya akan muncul situs teratasnya cortexdjp.pajak.go.id. Betul. Betul. Nah,
hal pertama nih Mas, ketika kita sudah login gitu ya ke cortex.pajak.id, menu apa sih Pak yang harus kita pilih gitu, yang harus kita gunakan? Oke, sebenarnya sebelum kita login ada hal yang harus dilakukan dulu Mas Akbar. Betul. Jadi pada dasarnya untuk masuk ke Cortex setidaknya ada dua hal atau ada dua kondisi. Yang pertama dalam kondisi kita sudah memiliki akun DJP online sebelumnya dan ada juga yang belum memiliki akun DJP online sebelumnya, seperti itu. Jadi kondisinya ada dua gitu Mas. Betul. Ya, yang dulu mungkin sudah punya akun DJP online. Betul. Sama yang belum punya nih sama Betul. sekali sebelumnya. Nah, gimana kalau kita bahas mulai dari yang dulu sudah ada DJP online Mas? Itu gimana? Oke. Nah, untuk yang telah memiliki akun DJP online itu cukup menggunakan menu lupa password. Lupa Betul. password, Jadi kalau misalnya kita mengakses Cortex DJP tadi, di tampilan awal atau tampilan login itu nanti akan ada setidaknya 3 menu. Daftar di sini, lupa kata sandi atau lupa password, dan aktivasi akun. Nah, dalam kondisi tadi telah memiliki akun DJP online sebelumnya, wajib pajak itu cukup mengakses menu lupa kata sandi. Nah, ketika kita mengakses menu lupa kata sandi, maka ketika kita klik, maka kita akan diarahkan ke laman yang berisi kolom NIK, Mas Akbar. Betul. Setelah itu di bawah NIK nanti akan ada kolom untuk isian email atau surat elektronik. Berikutnya ada kolom nomor handphone. Nomor handphone. Betul, atau nomor gawai. Maaf, sebelumnya itu berarti harus kita isi dua-duanya atau boleh salah satu di situ? Nah, isian tadi berupa email dan nomor handphone tadi itu adalah isian untuk kita mengirimkan link untuk membuat password baru. Jadi password DJP online tidak sama Mas Akbar dengan password dari Cortex. Jadi kita harus membuat password baru. Nah, apakah harus diisi keduanya? Tidak. Jadi nanti saat kita memilih dengan mengklik email atau password atau nomor handphone tadi akan muncul hint atau petunjuk dari email atau nomor telepon kita yang terdaftar. Jadi ada bintang-bintang yang menutupi sebagian daripada alamat email atau nomor handphone tersebut. Nah, kalau tadi Mas Akbar bilang apakah harus diisi dua-duanya, tidak perlu. Jadi isi salah satu saja tempat kita mau link lupa kata sandi itu dikirim, seperti itu. Sebagai, kalau boleh saya bilang, jadi mekanismenya masih sama seperti lupa kata sandi di DJP online gitu. Betul, Mas ya. tapi bedanya kalau dulu menggunakan Evin, betul. Kalau sekarang tidak lagi, betul. Jadi nanti dipilih email atau mungkin SMS gitu betul. Mas ya. Kalau tadi seperti yang Mas Rizky bilang, kalau memang ada salah, betul. Atau mungkin hintnya kok yahoo.com gitu, mungkin dibilang itu harus yang ke KPP terdekat dulu. Betul, gitu. Untuk melakukan perubahan data. Betul. Sekitar setelah kita pilih, misal kita coba pilih email gitu Mas ya. Baik. Itu nanti muncul apa Mas? Misalnya tadi kita memilih email, maka kita inputkan email yang benar. Betul. Walaupun tadi ada petunjuk, kita inputkan. Nah, setelah kita input, maka saat kita masukkan captcha dan submit, maka akan terkirim email ke alamat email yang kita inputkan tadi, yang mana isinya adalah link Mas Akbar atau tautan. Nah, link atau tautan itulah yang kita klik dan akhirnya di situ akan ada mekanisme pembuatan password baru. Mekanisme pembuatan password baru. Di situ berarti nanti Mas ya passwordnya. Betul. Jadi nanti kita akan menuliskan 2 kali passwordnya. Jadi kita buat terlebih dahulu. Passwordnya itu nanti minimal terdiri dari 8 karakter Mas Akbar. Minimal, betul. Kalau lebih boleh. Nah, dari 8 karakter itu harus terdiri dari setidaknya ada 1 huruf besar atau caps lock, ada 1 huruf kecil, ada angka, dan berikutnya ada karakter khusus seperti itu. Sekarang lebih banyak karakternya. Betul. Kalau soalnya kan dulu di DJP online, passwordnya 1 2 3 4 5 6 aja selesai. Betul, gitu. Boleh, betul. Kalau sekarang sudah tidak bisa. Untuk lebih secure-nya di situ. Betul, untuk lebih keamanannya. Betul. Jadi setelah diisi, setelah itu langsung simpan. Betul.
akunnya sudah aktif kalau kayak gitu. Betul. Jadi saat kita melakukan pembuatan password baru, saat selesai kita submit, maka akan ada notifikasi bahwa kita bisa login ke akun Cortex kita dengan menggunakan si password yang baru saja kita buat tadi. Betul. Dan jangan lupa kawan pajak untuk login tidak menggunakan NPWP tapi menggunakan NIK. NIK. Betul, atau nomor KTP. Itu untuk orang yang pribadi gitu Mas ya. Betul, untuk orang pribadi. Oke, berarti untuk yang misal sudah punya akun DJP online tadi udah dijelaskan gitu kawan pajak ya. Baik. Dari awal pakai lupa kata sandi. Betul. Nah, tadi ada satu case lagi yang misal dia baru terdaftar, bukan baru terdaftar ya, mungkin sudah terdaftar lama gitu ya, Baik. tapi dia lapornya masih manual lah gitu Baik. Mas ya. Betul. Kalau gitu gimana Mas yang belum punya akun DJP online-nya? Betul. Nah, untuk skenario kedua tadi yang disampaikan Mas Akbar dalam hal sudah memiliki NPWP tapi belum memiliki akun DJP online, maka sama seperti tadi, ketika kita mengakses laman Cortex, maka di depannya akan ada menu salah satunya aktivasi akun, Mas Akbar. Nah, aktivasi akun ini isiannya agak sedikit lebih banyak daripada lupa kata sandi. Jadi saat kita klik aktivasi akun, nanti akan muncul isian kolom NPWP. Baik. Nah, kolom NPWP itu kita isikan dengan NIK. Nah, di atasnya akan ada checklist berupa tulisan apakah sudah terdaftar seperti itu. Nah, dalam hal kita sudah terdaftar, maka kita checklist terlebih dahulu itu. Baru di kolom NIK tadi kita inputkan NIK. NIK-nya setelah gimana? itu kita klik cari. Oh, klik cari. Betul. Nah, saat kita klik cari, maka nanti sama akan muncul hint dengan nama kita, tapi ada bintang-bintangnya. Jadi menunjukkan nama kita, tapi masih tertutup sebagian hurufnya dengan bintang-bintang seperti itu. Agak disensor lah gitu Mas. Betul. Gitu Jadi ya. sebagai petunjuk saja seperti itu. Nah, kolom-kolom berikutnya, maka kita akan mengisi juga Mas Akbar dengan email dan nomor handphone kita yang terdaftar di sebelumnya. Di database Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kita harus mengisikan alamat email, mengisikan nomor telepon. Nah, bedanya kalau ini kita harus mengisikan keduanya. Keduanya kalau Jadi yang harus disebut kita ya. isikan. Nah, bagaimana mekanisme validasinya? Maka ketika email dan nomor handphone yang kita masukkan tadi sudah benar, Mas Akbar, maka nanti akan ada centang hijau. Checklist hijau gitu. Betul, checklist hijau. Tapi ketika salah atau kita sebelumnya di DJP belum memiliki email dan sebagainya, maka dia akan X berwarna merah seperti itu. Baik. Berarti kalau boleh saya konfirmasi gitu Mas ya, Baik. selama misal ternyata kayak tadi case-nya emailnya mungkin masih yahoo.com gitu yang terdaftar Betul. di DJP online, Betul. sedangkan dia yang udah gak ada aksesnya tuh ke situ, dia Betul. cuma pakai Gmail sekarang gitu ya. Oke. Berarti sama kayak tadi harus perubahan data dulu. Betul berarti. sekali. Jadi kalau kita memang ingat email kita sebenarnya, tapi kenapa kita tidak menginputkan ke sana karena kita sudah tidak punya lagi akses ke email itu, atau misalnya nomor handphone kita sudah berubah, Oke. maka kita tetap harus ke KPP terlebih dahulu untuk perubahan data tadi. Betul sekali. Nah, setelah itu silahkan diisikan saja terus tahapannya, Mas Akbar, Baik. sampai akhirnya akun tersebut aktif. Aktif di situ. Betul. Nah, tanda dari akun tersebut aktif, nanti wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun itu, Mas Akbar, akan mendapatkan email berupa surat penerbitan aktivasi akun. Surat penerbitan aktivasi akun. Betul. Gitu. Nah, surat penerbitan aktivasi akun tadi akan masuk ke email yang terdaftar. Di sana akan ada username berupa NIK. Oh, oke. Betul. Tetap username pasti NIK. Tapi beda dengan yang tadi, kalau lupa passwordnya kita buat sendiri. Betul. Kalau yang si surat penerbitan aktivasi akun itu passwordnya tergenerate oleh sistem. Oh, passwordnya Betul. tergenerate oleh sistem. Jadi kita pertama kali harus menggunakan si password tersebut. Gitu. Password itu kira-kira kayak apa Mas? Nah, passwordnya itu biasanya terdiri dari kombinasi huruf, ada juga kombinasi huruf dan angka, dan biasanya case sensitif. Jadi huruf besar harus
ketik huruf besar, huruf kecil harus diketik huruf kecil seperti itu. Baik. Berarti itu memang amburadul lah passwordnya, Betul, tidak mungkin betul. dikopas gitu loh, kan. Betul, iya. Baik. Jadi itu kan pajaknya untuk yang mungkin aktivasi nanti akan dapat surat penerbitan akun. Betul. Login dulu berarti Mas ya pakai kode password tadi ya. Password yang sudah tergenerate oleh sistem yang tadi masih bentuknya nggak jelas, betul ya. Tapi itu bisa diubah nggak nanti Mas? Passwordnya? Nah, untuk pengubahan nanti kalau memang sudah pernah login pertama kali itu bisa dengan menu lupa password tadi atau ada ubah password juga melalui di dalamnya Cortex tadi saat kita sudah login. Sorry. Berarti kalau boleh saya tangkap, berarti kalau misal kita udah login pakai password yang dari sistem tadi, itu nanti otomatis akan minta diubah di situ, kita isi baru lagi di situ. Jadi nanti bisa dilakukan pengubahan juga seperti itu. Tapi kalau itu nggak muncul, lupa kata sandi aja lupa paling kata sandi gitu. bisa, perubahan password juga bisa melalui di dalam dari Cortex itu saat kita sudah login. Baik. Nah, berarti itu kan pajak untuk yang aktivasi akunnya kita sudah bisa login gitu Mas. Betul, asumsinya sudah bisa login dengan dua cara tadi, baik dengan lupa kata sandi maupun aktivasi akun, tergantung kondisi kawan pajak semua ya. Baik. Apakah ketika sudah login itu sudah selesai, udah tinggal siapin laporan atau gimana nanti gitu? Baik, nah dari kita login tadi, saat kita sudah bisa login ke dalam akun Cortex kita, maka sebagaimana yang disampaikan tadi, hal yang pertama kali sebaiknya kita buat adalah kode otorisasi. Mas Akbar, betul. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, kode otorisasi tadi menjadi seperti tanda tangan elektronik baik di kita. Jadi kode yang kita buat sendiri. Jadi kita buat sendiri untuk nanti saat kita menandatangani SPT, misalnya saat kita akan submit SPT atau saat kita akan mengajukan permohonan, misalnya kalau sekarang kan semua permohonan pengajuan itu bisa melalui Cortex semua Mas Akbar. Jadi akan diakhiri dengan menandatangani permohonan atau pengajuan tersebut menggunakan kode otorisasi. Baik. Berarti formulirnya seolah-olah formulir Cortex secara online di Cortex gitu Mas. Berarti tanda tangannya online juga seperti itu. Betul. Baik. Cara pengajuannya gimana itu Mas? Nah, cara pengajuannya dalam hal kita tadi sudah berhasil login, maka kita nanti akan mengakses menu paling sebelah kiri. Portal saya. Betul. Nah, saat kita klik portal saya, maka nanti akan muncul menu drop down. Kita lihat saja ke bawah, nanti akan ada menu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Seperti itu. Nah, dari situlah kita nanti akan membuat si kode otorisasi. Jangan lupa saat memilih jenis sertifikat digitalnya, pilihlah yang kode otorisasi DJP. Kode otorisasi. Betul. DJP. Kenapa? Karena pertama kode otorisasi DJP itu yang digenerate langsung oleh DJP. Plus itu gratis Mas Akbar. Betul. Karena untuk yang kode otorisasi lain menggunakan pihak ketiga. Jadi ada kemungkinan ada mekanisme berlangganan atau membayar seperti itu. Jadi dalam hal kawan pajak misalnya tidak memiliki tanda tangan elektronik yang berasal dari pihak ketiga, misalnya BSSN dan sebagainya, maka cukup memilih jenis sertifikat digitalnya adalah kode otorisasi DJP. Nah, setelah kita memilih si jenis sertifikat digital berupa kode otorisasi DJP, maka silahkan buat passphrase atau tanda tangan elektronik tadi dengan aturan yang sama dengan password tadi, Mas Akbar, yaitu harus terdiri dari 8 karakter minimal dengan huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Seperti itu. Sama seperti login awal tadi. Login awal, betul. Jadi mau disamakan pun bisa, Mas Akbar. Disamakan boleh. Betul. Kalau misalnya menurut kawan pajak itu lebih memudahkan, tidak masalah disamakan dengan saat pembuatan password pertama tadi. Seperti itu. Dibedakan biar lebih secure juga gak apa-apa. Betul, betul. Jadi kembali ke kenyamanan masing-masing. Betul. Oke. Berarti di situ kawan pajak kita setelah login akun ada satu poin penting lagi yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Rizky, yaitu membuat kode otorisasi. Betul. Sebagai bahasanya mungkin sebagai
tanda tangan elektronik Tanda di tangan situ, Mas, ya. elektronik, benar. Sebenarnya tersedia juga beberapa tanda tangan elektronik yang ada di pihak ketiga, Betul. tapi untuk yang apa tidak berbayar mungkin gitu Mas ya, Betul. yang dari tergenerate juga dari langsung DJP itu menggunakan kode otorisasi DJP. Kode otorisasi DJP, benar. Oke, kawan pajak, sebenarnya cukup atau mungkin ada lagi Kak? Yang Cukup mungkin disampaikan? sepertinya, Cukup Mas Akbar. sepertinya. Jadi Mas, ya? pada dasarnya dengan kita sudah berhasil pertama kali login ke Cortex, ada baiknya kita juga menyiapkan kode otorisasi tadi. Jadi jangan menunggu sampai tahun depan ya kawan pajak ya, karena dengan kita siap sudah bisa login ke Cortex plus kita sudah memiliki kode otorisasi, nanti di awal tahun 2026 kita tinggal menunggu bukti potong dari pemberi kerja kita untuk bisa melaporkan SPT tahunannya seperti itu. Siap Mas Rizky. Jadi kita langsung aja gitu Mas ya, nanti Betul. tinggal udah siap sedia nih dari sekarang kawan Betul. pajak untuk mempersiapkan tahun 2026 nanti pelaporan Betul sekali. SPT 2025 ya Mas Rizky ya. Betul. Baik. Oke kawan pajak, cukup banyak tadi yang kita bahas di situ ya, mulai dari login, tata cara masuknya, websitenya apa seperti itu, dan yang paling penting tadi kode otorisasi di situ Mas ya. Betul. Ketika mungkin kita sudah siap semua dari akun, kode otorisasi, kita bisa siap-siap untuk laporan nanti untuk Betul, tahun nanti 2020. di tahun 2026, betul. Baik. Terima kasih Mas Rizky Sama-sama, atas Mas Akbar, ya. waktunya sebagai narasumber kita pada YouTube channel kali ini. Tebet bijak kita. Tebet Mas, ya. bijak. Tebet Bicara bijak ya, pajak. bicara pajak ya di Betul. sini. Lupa ya, mohon maaf kawan pajak ya, karena kami semua masih baru di sini ya Mas ya. Masih baru, betul. Dibandingkan dengan apa? Mungkin kalau dilihat video-video yang lain itu mungkin pegawai yang sebelumnya. Di sini kami sebagai penyuluh baru dari KPP Pratama Tebet akan memberikan edukasi juga sebaik mungkin kepada kawan pajak, khususnya di KPP Tebet di sini. Baik, mungkin itu kawan pajak ya. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.